Dalam video tutorial kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengoperasikan SIMRES ini untuk alur rawat inap. Nah, jadi perlu diketahui bahwa pasien bisa masuk ke instalasi rawat inap hanya melalui dua jalur. Apakah dia berasal dari rawat jalan ataukah dari IGD. Nah, pada video sebelumnya kita mencontohkan untuk alur rawat inap yang bersumber dari IGD. Nah, jadi setelah swabnya disimpan, maka secara otomatis nanti di menu rawat inap ini, atau bisa diklik di sini, itu sudah tertampil bahwa ada pasien yang sedang mengantri untuk diadmisi. Jadi dia sedang menunggu untuk diberikan bed. Nah, yang bisa login sebagai petugas rawat inap ini bisa perawat atau dokter manapun. Jadi klik di sini, diketahui diagnosa dan anamnesanya, kemudian diberikan kelas, misalnya VIP, kamar, tulip, nomor 1, simpan. Maka akan terdaftarlah dia di sini sedang menginap di rumah sakit. Nah, ya. Nah, jadi ketika sudah dapat bed seperti ini, dokter ataupun perawat bisa klik di baris ini untuk langsung menuju ke halaman rekam medis. Nah, di sini sama seperti video lainnya, dokter, perawat bisa melihat riwayat rekam medis pasien tersebut, apakah dari jalan IGD. Nah, yang di sini adalah yang tempat perekaman informasinya. Nah, dengan mengklik salah satu di baris ini, kita akan disediakan sebuah riwayat observasi yang berupa daftar seperti ini. Nah, jadi karena masih kosong, belum ada, jadi misalnya tambah observasi, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kemudian di sini tidak diberikan tindakan, kemudian tidak ada di barang habis pakai, kemudian ada menggunakan satu obat, misalnya ini contoh saja, misalnya satu kali dosis. Nah, planning pantau kondisi pasien 3 jam ke depan, misalnya. Nah, file tracer juga bisa. Konsumsi gizi untuk pasien, ini adalah informasi untuk instalasi gizi nanti. Jadi misalnya oke, kalau misalnya dirasa sudah lengkap informasinya, maka bisa diklik submit. Oke. Di sini sudah terlihat bahwa ada satu observasi yang telah ditambahkan. Nah, perawat juga bisa mengakses halaman ini untuk menambahkan observasinya sendiri. Sebagaimana kita simulasikan seperti ini. Dia klik rawat inap, Suhartina dikunjungi, kemudian dia Oke. Nah, di sini terlihat bahwa dokter sudah mengisikan swabnya, kemudian tambah giliran perawatnya. Misalnya harap maklum bila tidak akurat secara medis. Oke. Diisikan file tracer bila diperlukan, misalnya rawat inap, terus kode dokumennya, submit. Oke, di sini sudah ada dua observasi, ya. Nah, kalau misalnya kita simulasikan lagi dokternya yang login lagi.
kemudian dia melihat bahwa pasien ini harus diobservasi lagi untuk melihat misalnya anamnesa Oke. Di sini kita berikan diagnosa misalnya ya. Oke, radiologi ditambahkan. Oke, dengan catatan lihat kondisi kepala pasien. Oke. Misalnya planning setelah di ronsen kembali ke bed misalnya. Ini ditinggalkan saja, submit. Oke, maka dengan ini artinya dokter meminta kepada pasien untuk melakukan uji klinis radiologi. Oke, sekalian kita tes yang bagian radiologi ya. Oke, logout. Di sini sudah terlihat bahwa pasien rawat inap yang tadi dikerjakan oleh dokter meminta radiognostik cephalometry. Statusnya belum diproses. Nah, kita klik di sini, konfirmasi proses. Baik, ya. Nah, sekarang di sini pasien bernama Suartina sudah mulai dikerjakan, sudah mulai masuk ke ruangan ronsen. Nah, nanti ketika hasilnya sudah keluar, dia bisa klik lagi, kode bekasnya dimasukkan, kemudian diagnosanya kepalanya baik saja, pengarsipan, bisa rumah sakit atau pribadi, submit. Oke. Nah, di sini juga dikeluarkan PDF-nya. Kemudian kita kembali lagi sebagai dokter di rawat inap tersebut. Ini contoh hasil diagnosanya. Nah, sekarang kita lihat ke kamar pasien lagi. Di sini sudah terlampir pada swabnya bahwa sudah disediakan hasilnya. Nih misalnya kepalanya baik saja, kemudian cetak lembar hasil radiologi yang tadi, atau misalnya klik cetak swab. Nah, bila mana dokternya sudah mempertimbangkan bahwa pasien tersebut sudah boleh pulang, maka dia bisa klik pulangkan pasien. Ya, maka pasien ini sudah tidak bisa ditambahkan lagi observasinya. Nah, jadi sekarang selesailah bagian rawat inap, maka bisa kembali mengerjakan untuk pasien rawat inap lainnya. Nah, perlu juga saya sampaikan tadi ada yang satu terlewatkan, bagaimana caranya menyerahkan obat dari apotek kepada pasien rawat inap. Sama dengan mengisi swab tersebut, dokternya mengisikan jenis obat apa saja yang dibutuhkan, jumlah berapa, kemudian disubmit, nanti akan masuk ke apoteker, kemudian barangnya diambilkan oleh perawat, diberikan kepada pasien, nanti perhitungan pembiayaannya semua akan muncul di kasir. Nah, sekarang kita selesaikan di bagian kasir. Nah, di sini terlihat bahwa muncul kepada pasien Suartina tagihan untuk yang IGD dan rawat inap, karena dari semenjak pindah dari IGD ke rawat inap kan dia belum bayar. Nah, makanya digabungkan di akhir ini. Nah, di sini kita lihat bahwa rawat IGD-nya dibuat sudah bayar. Oke. Keluar
2 buah PDF. Kemudian ketika dia sudah selesaikan pembayaran IGD-nya, dia bisa lanjut bayar rawat inapnya. Nah, di sini terlihat bahwa obat retinal yang diminta itu belum diserahkan. Maka pasien tersebut atau keluarganya bisa diarahkan ke apotek dulu. Oke, di sini retinalnya diserahkan sesuai nomor batch, dicetak salinan resep, kemudian diklik selesai. Nah, kemudian login lagi sebagai kasir. Di sini rawat inapnya sudah muncul, harga obatnya ini hanya contoh saja. Oke, dan dinyatakan sudah bayar. Maka selesailah secara total transaksi untuk pasien tersebut berikut dengan pelayanannya. Oke, demikian untuk alur rawat inap. Semoga bisa mencukupi kebutuhan informasinya. Silakan ditanyakan kembali nanti melalui baris komentar di bawah. Terima kasih.